Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar penyelesaiannya. Dan yang kedua, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Perlu kalian ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan nilai a, b, dan c adalah bilangan real serta nilai a tidak sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari persamaan kuadrat yang jika akar-akarnya diketahui, maka kita buat dulu bentuk umumnya agar dalam menyelesaikan soal tersebut yang jika akar-akarnya diketahui dapat dengan mudah kita temukan persamaan kuadratnya. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat. Jadi ini nilai x1 dan x2 itu adalah hasil akhir dari cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat ya. Tentukan persamaan kuadrat dari akar-akar penyelesaian tersebut. Jadi di sini akar-akarnya sudah diketahui, tetapi yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya. Nah, kita gunakan langkah kebalikan dari metode pemfaktoran. Pemfaktoran nanti kita akan mendapatkan nilai x1 dan x2-nya. Nah, di sini misalkan nilai x yang pertama itu adalah x1 atau nilai x yang kedua itu adalah x2. Nah, sebelum mendapatkan nilai x1 dan x2 ini, kita hilangkan nilai x1 atau kita buat x sama dengan x1 ini harus sama dengan 0. Sehingga nilai x1 kita pindahkan dengan cara masing-masing ruas kita kurangi dengan x1. Jadi ini x sama dengan x1 menjadi x kurang x1 sama dengan 0, atau untuk x2-nya x kurang x2 sama dengan 0. Nah, sebelum mendapatkan x kurang x1 sama dengan 0 atau x kurang x2 sama dengan 0, sebelumnya kita melewati langkah pemfaktoran. Jadi kita dapatkan dulu faktornya, yaitu x kurang x1 dikalikan dengan x kurang x2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian negatif x1 kali x itu negatif x1x. Kemudian lanjut x kali negatif x2 itu sama dengan negatif x2x. Kemudian negatif x1 kali negatif x2 itu adalah plus x1 kali x2. Kenapa jadi plus? Karena negatif kali negatif itu menjadi plus. Selanjutnya di sini ada suku yang sejenis, yaitu x1x dikurangi dengan x2x. Ini kita satukan, x kuadrat dikurangi dengan x1 tambah x2x. Jadi ini kenapa negatifnya keluar? Karena mereka sama-sama memuat tanda negatif, ditambahkan dengan x1 kali x2. Sehingga bentuk umum dari persamaan kuadrat jika akar-akar penyelesaiannya diketahui adalah x kuadrat dikurangi dengan x1 tambah x2 dikalikan x ditambahkan dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, kita cari terlebih dahulu bentuk umum yang dapat memudahkan kita menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat tanpa menentukan terlebih dahulu akar-akarnya. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini masing-masing ruas kita bagi dengan a menjadi a per ax kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Nah, di sini a dibagi dengan a itu sama dengan 1, atau bisa dituliskan x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0.
Nah, ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat jika akar-akar penyelesaiannya diketahui yang telah menjelaskan sebelumnya, yaitu x kuadrat dikurangi dengan x1 tambah x2 kali x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ini akan ekuivalen dengan bentuk umumnya tadi, yaitu x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0 jika dan hanya jika negatif x1 tambah x2 itu sama dengan b per a karena memuat variabel yang sama, yaitu variabel x. Selanjutnya, karena kita ingin menentukan bentuk umumnya agar memudahkan kita menentukan jumlahnya, maka negatif di depan kita hilangkan dengan cara masing-masing ruas kita bagi dengan negatif. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, karena di sini kalau dibagi negatif jadi positif, B per A yang awalnya positif dibagi dengan negatif menjadi memuat tanda negatif. Selanjutnya, untuk menentukan hasil kali, di sini ekuivalen X1 kali X2 ekuivalen dengan C per A. Maka kita dapat tuliskan X1 kali X2 sama dengan C per A, sehingga untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat tanpa menentukan terlebih dahulu akar-akarnya adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Untuk menentukan hasil kalinya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Selain itu, kita dapat menentukan bentuk umum untuk memudahkan kita dalam menentukan jumlah dan hasil kalinya dengan menggunakan rumus kuadratik. Ingat, rumus kuadratik itu adalah negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2 kali A. Nah, ini maksudnya ada dua kemungkinan nilai X, kita pisahkan masing-masing. X1 berarti kita ambil tanda positif, berarti negatif B plus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Kemudian X2 nya kita ambil tanda negatif, yaitu negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Maka untuk menentukan jumlah dan hasil kalinya, pertama kita cari dulu jumlahnya ya. Berarti kita tambahkan X1 tambah X2, negatif B ditambah dengan akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, ini dari bentuk X1 nya. Kemudian ditambahkan dengan X2 nya, yaitu negatif B dikurangi dengan akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini dapat kita pisahkan menjadi negatif B per 2A tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini jadi maksudnya kita pisahkan ya, negatif B per 2A dengan akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lakukan hal yang sama dengan negatif B kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A, kita pisahkan. Selanjutnya kita dapat menghilangkan akar B kuadrat kurang 4AC per 2A dengan negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, karena ini sama nilainya ya. Jadi kita hilangkan, sehingga X1 tambah X2 yang tersisa adalah negatif B per 2A ditambahkan dengan negatif B per 2A. Di sini karena pecahannya memuat penyebut sama, dapat dijumlahkan pembilangnya. Negatif B tambah negatif B itu negatif 2B per penyebutnya tadi 2A, memuat angka yang dapat kita sederhanakan. Di sini masing-masing kita bagi 2, tersisa negatif B per A. Maka diperoleh jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Selanjutnya kita gunakan langkah yang sama untuk menentukan hasil kalinya. Kita kalikan X1 kali X2. Nah, di sini kita kalikan penyebutnya juga. Nah, kalau mengalikan pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dapat kita pisahkan negatif B tambah akar B kuadrat kurang 4AC dikalikan dengan negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kali 2A. Selanjutnya ini kita kali masuk. Negatif B kali negatif B itu
B kuadrat, lanjut negatif B kali negatif akar B kuadrat kurang 4AC itu menjadi plus B kali akar B kuadrat kurang 4AC. Lakukan hal yang sama, akar B kuadrat kurang 4AC dikalikan dengan negatif B menjadi negatif B akar B kuadrat kurang 4AC. Lakukan hal yang sama pula untuk akar B kuadrat kurang 4AC dikalikan dengan negatif akar B kuadrat kurang 4AC. Ini perkaliannya sama, jadi dapat dibuat dalam bentuk pangkat per 2A kali 2A. Nah, di sini ada yang dapat dihilangkan, yaitu B kali akar B kuadrat kurang 4AC dengan negatif B akar B kuadrat kurang 4AC, sehingga tersisa B kuadrat kurang B kuadrat kurang 4AC. Nah, di sini akarnya hilang. Kenapa? Karena pangkat 2 dengan akar itu menghasilkan pangkat 1. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu di bilangan berpangkat ya, yaitu jika akar pangkat 2 dipangkatkan 2 itu menghasilkan angka itu sendiri. Nah, selanjutnya ini kita kali masuk, negatif B kali B kuadrat itu negatif B kuadrat. Lakukan hal yang sama, negatif B dikalikan dengan negatif 4AC menjadi plus 4AC per penyebutnya kita tulis kembali 4AC per 2A kali 2A. Kenapa? Karena ini bisa habis, bisa jadi 0 ya. Maka diperoleh X1 kali X2 sama dengan, ini kita dapat kalikan saja nilai 2 kali 2 itu sama dengan 4, A nya tetap kali A. Selanjutnya ini dapat kita bagi 4A dengan 4A, maka tersisa C per A. Sehingga hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2 sama dengan C per A.